Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan bersama-sama berdoa. Hati kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kembali, walaupun secara online Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan ingin mempersembahkan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu Tuhan ingin mempersembahkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau kuduskan setiap kami, agar kami boleh layak untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Masih suasana Paskah Bapak Ibu Saudara. Yesus mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Mari kita bangkit serukan nama Yesus. Dia Allah yang layak terima pujian. Dia Tuhan. Dia Yesus, Raja di atas segala raja. Segalanya, karena dialah Tuhan, Tuhan yang sudah datang ke dunia, menjadi Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Segala hormat, kemuliaan dari kemuliaan, biarlah hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Yesus
terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, Kau layak menerima pujian, Allah yang layak menerima sembah kami. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh Kau baik. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bertemu lagi, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa beribadah. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk perlindungan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kita percaya kalau hari ini kita masih sehat, masih bisa ada, itu karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita mengalami kasih-Nya setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup ini, baik dalam keadaan susah ataupun senang, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita percaya tekanan apapun tidak akan mengurangi kasih Tuhan atas kita. Penyakit tidak akan mengurangi kasih Tuhan atas kita. Persoalan apapun tidak akan mengurangi kasih Tuhan atas kita. Karena itu marilah kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang bertindak atas kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kasih-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu atas kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari bersama dengan Tuhan.
hari-hari yang bersama dengan kasih Tuhan, hari-hari yang dipenuhi dengan damai sejahtera oleh karena kebaikan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Terima kasih untuk hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena itu kami percaya bahwa Engkau baik untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar lewat firman-Mu kami boleh belajar. Kasih anugerah Tuhan atas kami, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu hidup seperti sebuah perjalanan. Dalam perjalanan kita bisa menemui banyak hal, kita bisa merasakan banyak hal, entah hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Itu bisa saja terjadi kapanpun itu. Tetapi marilah kita belajar bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tahu apa yang terbaik yang akan Dia lakukan untuk kita. Di dalam kesempatan apapun, dalam persoalan apapun, dalam masalah apapun, Dia ada beserta dengan kita. Dia dekat dengan kita. Karena itu mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita akan belajar firman Tuhan tentang mukjizat masih ada, ya. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11, kita akan sama-sama belajar tentang sebuah mukjizat yang terjadi pertama kali yang Yesus lakukan di sebuah pernikahan. Perkawinan di Kana, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, suatu kejadian yang luar biasa terjadi ketika ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Semua bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, dalam suatu pernikahan, ada satu cerita tentang pernikahan di Kana ini. Yesus dan murid-murid juga ibunya diundang untuk menghadiri acara pernikahan, ya mungkin resepsinya. Nah, ketika tamu sedang banyak-banyaknya datang, mereka sedang bersukaria, ya, dan mereka makan minum, tapi tiba-tiba ibu Yesus menghampiri Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Israel, mungkin pada waktu itu anggur itu sama dengan sebuah kehormatan, ya. Kalau pada waktu pesta terjadi kemudian anggur untuk minum itu kurang, kemungkinan akan menjadi pembicaraan. Kemungkinan orang akan mengejek, kemungkinan akan terus menjadi cerita panjang. Nah, ibu Yesus ini merasa ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa sekali, pada waktu itu belum pernah terjadi, belum pernah ada mukjizat terjadi. Belum pernah ada hal-hal yang ajaib terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ibu Yesus tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini luar biasa. Ya Bapak Ibu, mari kita belajar. Apa yang mungkin bisa kita belajar dari hal ini? Yang pertama saudaraku, ketika masalah datang, persoalan datang, masalah atau persoalan itu tidak perlu diundang. Dalam masalah kapanpun dia bisa datang, tanpa diundang sekalipun. Masalah tidak pernah kirim salam lebih dahulu, masalah tidak pernah kirim WA lebih dahulu, masalah tidak pernah kirim kabar lebih dahulu, kapan dia mau datang. Dia datang kapan saja dia mau datang. Ini waktu pesta loh saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika pesta terjadi, kegembiraan datang, ada masalah, ada persoalan yang luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah
Ibu Yesus tahu apa yang akan terjadi ketika anaknya bertindak. Sekali lagi saya mau ingatkan, Yesus belum pernah melakukan mukjizat apapun. Ya, baru nanti kita akan belajar. Yang pertama di situ dikatakan, percayalah apa yang Tuhan akan perbuat. Itu yang pertama. Untuk dapat melihat mukjizat, percayalah apa yang Tuhan akan perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Ibu Yesus itu berkata kepada pelayan-pelayannya, apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang akan, kalau boleh saya tambahkan kata akan, apa yang akan Tuhan Yesus katakan, buatlah itu. Jadi Yesus belum ngomong, Ibu Yesus sudah ngomong dulu sama pelayan-pelayan di situ. Nanti ya, kalau Tuhan Yesus ngomong, lakukan itu. Ya, itu sesuatu yang terjadi luar biasa, saudaraku. Nah, kenapa Ibu Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh anaknya? Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang arti hubungan. Ibu Yesus ini tahu tabiat karakter anak-anak. Ya, tahu apa yang akan terjadi. Seorang ibu pasti tahu anaknya seperti apa, tabiatnya seperti apa, keinginannya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Itu mesti tahu. Karena apa? Karena hubungan. Pertama, ketika seorang ibu mengandung anak, dia tahu sekali ya apa yang terjadi untuk anak ini. Dan anak ini juga merasakan apa yang dirasakan si ibu. Banyak hal yang kita bisa belajar tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mencoba sesuatu gitu ya untuk seorang anak ya, waktu anak baru dilahirkan ya, kemudian anak ini dekat dengan dada ibunya dan merasakan detak jantung ibunya, mungkin dia tahu iramanya ya, seorang anak tahu setiap hari ada di dalam rahim ibunya dan dia dengar detak jantung ibunya, dan ketika anak itu nangis dan didekatkan kepada dada ibunya, itu anak itu tenang sekali. Anak itu bisa diam. Ini luar biasa. Dan saya coba, saudaraku, saya ambil anak ini, kemudian saya dekatkan ke dada saya. Anak ini nggak diam, malah nangis karena mungkin berbeda, ya. Nah, ini yang disebut dengan hubungan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan baik. Selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Saya percaya sekali bahwa ketika Tuhan mau melakukan apapun kepada kita, Dia pasti akan memberitahu kita. Orang-orang yang dekat dengan Dia akan diberitahu apapun yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang ini berkenan, orang ini baik, orang ini mesti tahu lebih dahulu. Hubungan yang baik ini harus dibina. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kekristenan itu bukan soal Bapak Ibu datang setiap minggu ke gereja. Bukan soal Bapak Ibu selalu berdoa. Bapak Ibu selalu membaca Alkitab. Kekristenan adalah kehidupan setiap hari, setiap waktu, melihat, melakukan apa yang Yesus lakukan, melihat apa yang Yesus lakukan, dan kita merasakan apa yang Yesus rasakan. Kita ada bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Itulah hubungan. Kekristenan adalah bagaimana kita melakukan hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Ada waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Kita tidak hanya sibuk dengan masalah kita, persoalan kita, kebiasaan kita, pekerjaan kita, kehidupan keseharian kita. Kita selalu harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, apapun yang kamu minta kamu pasti dapat. Itu luar biasa. Kuncinya adalah apakah Tuhan ada dekat dengan kita, ada di dalam kita, atau kita juga di dalam Tuhan. Jadi ada sesuatu yang luar biasa, hubungan timbal balik yang luar biasa. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, untuk dapat melihat mukjizat terjadi dalam hidup kita, periksa hubunganmu dengan Tuhan. Periksa hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apa yang kita sudah lakukan, apakah apa yang kita lakukan itu sama seperti apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan katakan, seperti apa juga yang kita katakan? Kita katakan seperti apa yang Tuhan katakan. Kita melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Kita belajar memiliki sikap hati yang benar seperti Tuhan yang sudah melakukannya untuk kita. Jadi yang pertama adalah mukjizat terjadi ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan benar. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah
Kemudian yang terjadi adalah ketika Yesus berbicara kepada pelayan-pelayan itu, saudaraku, dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung air, ya. Mungkin kebiasaan di sana adalah menyediakan tempayan yang berisi air di depan pintu atau di depan tangga untuk masuk ke dalam rumah. Dan untuk membasuh kaki, biasanya karena perjalanan di padang pasir itu kan berdebu, dan itu untuk masuk ke dalam rumah, untuk menghilangkan debu biasanya dicuci kakinya lewat hal itu. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, untuk dapat melihat mujizat yang terjadi adalah mari kita isi hati kita dengan hal-hal yang benar. Penuh dengan hal yang benar. Jangan sisakan sedikit pun. Nah, di situ dikatakan ada 2-3 buyung air isi dari satu tempayan itu. Ya Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan di situ 2-3 buyung isinya. Jadi enggak terlalu penuh. Saya mengambil satu contoh ini ya saudaraku. Ini isinya tidak penuh ya. Saya ambil ini isinya tidak penuh ya. Hanya setengah. Ini diperkira ya, saya kira-kira ini 2-3 buyung saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di atas daripada air ini ada ruang kosongnya. Saya berpikir barangkali kalau memang 2-3 buyung isinya berarti atasnya itu kosong. Kalau ini diumpamakan ke dalam isi hati kita masing-masing saudaraku, berarti kita tidak semua penuh dengan firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan sampai penuh ya. Tidak ada ruang kosong untuk iblis masuk menguasai ruang kosong ini. Tidak ada kejahatan masuk mengisi ruang kosong ini. Tidak ada kekhawatiran mengisi ruang kosong ini. Tidak ada sakit hati mengisi ruang kosong ini. Tidak ada dendam, amarah, kebencian yang mengisi ruang kosong ini. Semua harus diisi sampai penuh. Makanya Tuhan berkata, penuh, isi penuh, isi penuh, terus isi penuh. Jangan kurangi, terus isi penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang luar biasa. Ya, Tuhan bilang kepada pelayan-pelayan, isi penuh, ya, isi sampai mungkin kalau boleh dikatakan sampai meluber. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada ruangan untuk iblis mencoba mengelabui kita, menipu kita, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang jahat yang di luar Tuhan. Karena itu, mari untuk melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah isi penuh hatimu dengan firman Tuhan. Isi penuh dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan, ya, sehingga tidak ada ruang lagi untuk hal-hal yang jahat dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar. Kita tidak hanya sekedar boleh beragama Kristen, tidak hanya sekedar kita mengerti Tuhan kita siapa, tapi kita belajar mengalami Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan harus ada di dalam hati kita masing-masing sampai penuh melimpah. Mari, mulailah belajar untuk mengosongkan sesuatu yang tidak berkenan. Buang, ya, isi penuh dengan hal yang baik, hal yang benar dari Tuhan. Sehingga ketika itu terjadi, saya percaya ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dengan benar, yang kedua ketika hati kita penuh dengan firman Tuhan, saya percaya mujizat pasti terjadi. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika pelayan-pelayan mengisi penuh itu, kemudian Tuhan berbicara setelah itu, apa yang terjadi? Pelayan itu mencedok air itu dari tempayan yang tadinya cuma isi air biasa itu, kemudian berubah menjadi anggur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini luar biasa. Dan saya melihat Tuhan melakukan mujizatnya ini ketika ada di pernikahan, ketika ada di perkawinan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini satu yang luar biasa? Mujizat terjadi pertama kali di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mungkin hubungan kita dengan pasangan kita sudah tidak terlalu baik, tidak terlalu harmonis. Mungkin hubungan orang tua dengan anak-anak sudah tidak harmonis. Mungkin hubungan antara menantu dengan mertua juga sudah tidak harmonis. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan biarkan itu terus berlarut-larut. Jangan biarkan kosong dan tidak terisi apapun. Mulai sekarang datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah hal-hal yang biasa-biasa, hal-hal yang buruk barangkali sekalipun akan menjadi manis, akan menjadi baik, menjadi luar biasa.
Tuhan sanggup melakukannya. Karena itu belum terlambat. Kalau Bapak Ibu masih bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya percaya masalah apapun yang sedang kau hadapi di tengah keluargamu, Tuhan akan mengubahnya menjadi suatu kesukaan, menjadi satu kegembiraan. Apapun hubunganmu yang dengan anggota keluargamu yang kurang baik, Tuhan akan ubah ketika engkau dipenuhkan dengan firman Tuhan, ketika engkau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hubungan keluargamu dengan luar biasa. Mari kita belajar untuk menyerahkan persoalan kita. Karena kita tahu hari-hari terakhir ini banyak keluarga yang menjadi kacau, hubungan suami istri mungkin hampir mendekati perpecahan, perpisahan, perceraian. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara masih mendengar firman ini, sekali lagi saya katakan ini belum terlambat. Mari buka hatimu, isi penuh hatimu dengan firman Tuhan. Ya, hubunganmu dengan Allah diperbaiki kembali, dengan Tuhan Yesus diperbaiki lagi, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya. Percayalah, Tuhan sudah membuktikannya. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah semuanya berjalan dengan baik, kegembiraan kembali terjadi. Yang tadinya penuh kekhawatiran, ketakutan, kemudian Tuhan ubah menjadi satu kegembiraan kembali. Air biasa menjadi anggur, kehidupan berubah lagi. Pesta kembali terjadi dengan luar biasa, kegembiraan terjadi lagi. Bapak Ibu Saudara jangan lupakan ini. Ketika Tuhan sudah menjadikan Bapak Ibu semuanya kembali diberkati, hidup Bapak Ibu diubahkan oleh Tuhan. Satu hal lagi yang terjadi adalah ketika kita menerima mujizat dari Tuhan, ketika Tuhan mengubah hidup kita, jangan lupakan, hidup kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, orang akan menyaksikan apa yang ada dalam hidup kita. Orang akan melihat apa yang ada di dalam hidup kita. Orang akan melihat apa yang terjadi dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Apa yang terjadi dalam hidup kita, perkataan, perbuatan kita, sikap kita, langkah kita, hubungan kita dengan Tuhan, orang lain akan lihat. Itulah sebabnya hidup kita adalah kesaksian. Hidup kita adalah kesaksian, suka tidak suka, orang akan menyaksikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita belajar. Firman Tuhan di dalam ayat 10 dikatakan, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang minum dengan puas, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik ini sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang terjadi, luar biasa. Kehidupan kita, kehidupan beragama kita, kehidupan bertuhan kita, tidak sekedar hanya dengan kata-kata. Tapi kita akan tunjukkan sikap hidup kita, kepercayaan kita, iman kita, keberagamaan kita, nilai percaya kita, nilai iman kita di dalam Tuhan adalah dengan sikap hidup kita setiap hari. Orang akan melihat, nggak usah banyak-banyak cakap, nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak hal-hal yang lain yang aneh-aneh. Orang akan lihat kok yang kita lakukan. Kalau sikap hati kita benar, perkataan kita benar, dipenuhi dengan kasih, keputusan-keputusan yang kita ambil dengan benar, hubungan kita dengan Tuhan benar, hubungan dengan sesama dengan benar. Saya percaya itu sudah menjadi kesaksian yang luar biasa. Kita belajar sekarang. Apakah hubungan keluarga kita, hubungan dengan sesama kita sudah terjalin dengan baik? Kuncinya kembali lagi saya mau ingatkan, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, penuhkan isi hatimu dengan firman Tuhan, dan saya percaya kalau itu terjadi dalam hidupmu, hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mujizat akan menjadi kawanmu, selalu terjadi hal-hal yang luar biasa karena engkau memiliki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah kita belajar bagaimana Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi biasa-biasa, tetapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita belajar, jangan pernah cukup puas. Kalau Tuhan katakan kita menjadi emas, jangan puas untuk menjadi tanah liat. Kita harus kembali menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan, karena kesaksian hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk tahun-tahun hari-hari di mana Tuhan menyertai kami. Kami mau belajar untuk kembali memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan.
Kami mau kembali lagi Tuhan kepada cinta kasih kami yang mula-mula kepadamu. Kami mau belajar mengisi hari-hari dalam hidup kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami dan keluarga kami, bahkan setiap kehidupan pribadi kami. Tuhan tempatkan dimanapun kami, biarkan tempat di mana kami ada di situ menjadi damai sejahtera Allah terjadi. Tuhan berkati kami. Terima kasih, kami percaya seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati. Kalau mereka menghadapi suatu masalah persoalan tadi dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan pribadi mereka, Tuhan kiranya Engkau akan memberkati mereka. Dan mereka diingatkan oleh Tuhan untuk supaya mereka kembali kepada kasih yang semula dan dipenuhi dengan firman Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Diberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang menjaga dan memelihara seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, baik daripada orang-orang tua sampai kepada anak-anak bayi sekalipun, kiranya damai sejahtera-Mu atas setiap jemaat-jemaat-Mu. Diberkati setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bahkan kehidupan pribadi mereka. Ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa kami, negeri kami, Indonesia yang kami kasih. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan menyelamatkan bangsa kami, negeri kami yang kami kasihi. Tuhan akan terus membawa negeri kami kepada damai sejahtera Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya Tuhan sudah menempatkan semua anak-anak-Mu, orang-orang percaya di negeri ini, di Indonesia ini untuk menjadi saksi Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan kepada setiap kami, orang-orang percaya di negeri ini untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga negeri ini dapat diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pemerintah yang ada. Engkau terus memberi hikmat pada para pemimpin negeri kami, pemimpin kota kami. Ketika mereka mengambil keputusan apapun, mereka penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau memberkati Gereja Betel Indonesia di bawah pimpinan Bapak Rubin Adi. Tuhan memberkati, jagai terus, lindungi dalam setiap pekerjaan pelayanan, bahkan perkembangan pekerjaan pelayanan melalui Gereja Betel Indonesia, sehingga Gereja Betel Indonesia boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Gereja Betel ini ada. Tuhan memberkati dan Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka dari kota-kota besar sampai di daerah-daerah terpencil sekalipun. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjaga, melindungi mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat dalam pelayanan-pelayanan mereka dimanapun mereka ditempatkan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih dan karunia Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di sorga, diberkati setiap kami semua di tempat ini tanpa terkecuali. Kiranya damai sejahtera-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang menyertai hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus, yang terus akan menjaga mengawal kita sekalian dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan kau berhasil dan beruntung. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.